warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Balik lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi, berdialog, ngobrol dalam rangka membahas seputar tema-tema keagamaan yang ada di Indonesia. Tentu saja dari dialog ini akan melahirkan satu konsep perilaku yang inklusif, toleransi, agar mampu merekatkan kerukunan umat beragama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang moderasi beragama yang saya sudah bersama dengan narasumbernya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita berbincang dengan narasumbernya, saya ingin selalu mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk selalu menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, bahkan yang belum vaksinasi sampai sekarang, mari kita vaksinasi agar bangsa kita terhindar dari yang namanya gelombang virus corona, apapun itulah namanya. Semoga kita semua berada dalam sehat walafiat. Nah, seperti tadi saya sudah katakan, saya sudah nih bersama dengan Romo Agustinus Heri Wibowo. Halo Romo. Halo Sultan. Ini saya manggilnya Romo Heri berarti Romo Heri ya. Siap Sultan. Apa kabar Romo? Baik. Oke, Sehat. Romo. Jadi Romo Agustinus Heri Wibowo ini adalah sekretaris eksekutif Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan di Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan kita akan bertanya, kita akan cecar pertanyaan dalam seputar tema moderasi beragama dalam perspektif agama Katolik. Romo Heri, kita akan membahas tema terkait moderasi beragama, Romo. Ya. Tentu moderasi beragama ini tidak hanya dimiliki oleh satu agama saja. Ya. Artinya semua agama yang diakui di Indonesia pun pasti akan memaknai dan menafsirkan moderasi beragama. Tapi sebenarnya sebelum kita masuk dalam temanya nih Romo nih, karena penonton kita ini anak-anak muda dan lintas agama juga, bukan satu agama saja. Ya. Sebetulnya lebih ingin mengenal dekat dengan Romo Heri. Seperti misalkan tadi Romo itu kan menjadi sekretaris eksekutif di Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan di Konferensi Wali Gereja Indonesia. Mungkin bisa dikasih tahu Romo kepada pemirsa. Konferensi Wali Gereja Indonesia itu kegiatannya seperti apa, dan Romo sebagai sekretaris itu bagaimana kesehariannya? Silahkan Romo. Baik. Salam jumpa, salam sehat para pemirsa. Hai guys. Saya Romo Heri, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Konferensi Wali Gereja Indonesia itu semacam organisasi yang terdiri oleh para uskup. Uskup itu pimpinan gereja Katolik di tingkat daerah, di tingkat negara berkumpul jadi satu. Di Indonesia namanya Konferensi Wali Gereja Indonesia. Konferensinya para uskup. Nah, saya ditugasi untuk menjadi sekretaris eksekutif, artinya membantu para pimpinan gereja Katolik tadi, Roma Katolik tadi yang di Indonesia, untuk menjalankan tugas-tugas secara khusus kaitannya dengan relasi dan hubungan antar agama dan kepercayaan di Indonesia. Jadi tugas saya tidak jauh amat dari bertemu banyak orang, sebanyak mungkin, berjumpa dalam perbedaan tetapi bersatu dalam kasih dan kemanusiaan. Nah, kerja saya tidak banyak di kantor ya. Di kantor paling kalau membuat laporan, merumuskan, menulis, tapi harus banyak sesering mungkin berjumpa dengan saudari-saudara yang lain untuk membangun semangat persaudaraan sejati dan juga saling mengenal satu sama lain sehingga nanti bisa tercipta relasi yang harmonis, indah dan toleran untuk Indonesia damai. Jadi kerjaan saya ya ke masjid, dalam arti ke tempat Ibadah agama-agama lain ya Romo. yang dikhususkan untuk pertemuan lembaga-lembaga ya, lembaga-lembaga agama Islam, juga ke lembaga-lembaga agama Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan juga ke aliran kepercayaan dan sebagainya, ya sering ke tempat-tempat itu, perjumpaan di situ sering.
Artinya paling memang sering ke Istiqlal itu sering, Oh, bolak-balik Istiqlal. katedral Istiqlal, apalagi sekarang ada terowongan Oh iya, yang silaturahmi itu, menyambungkan itu ya ya Romo sudah. ya. Itu paling sering itu, karena Oh, dekat, nggak usah pakai angkutan, langsung jalan kaki. tinggal di terowongan Hujan aja sudah tuh. nggak khawatir, lewat terowongan Lewat sudah terowongan langsung gitu. saling jedul di Istiqlal. Dari Istiqlal juga jedul langsung ke katedral Jakarta. Katedral, ya, ya, ya. Jadi memang Ya, gambarannya seperti itulah. ya komisi Banyak jalan-jalan interfaith. Ya. jalan interfaith. Artinya komisi hubungan antar agama ini dan kepercayaan yang diemban oleh Romo ini sangat berkaitan erat dengan moderasi beragama ya Romo ya. Sangat sekali. Itu ya tupoksinya lah. Tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok dan fungsi, baik. Nah, jadi memang sangat tepat jika kita berdiskusi bersama dengan Romo Heri. Tentu karena memang kita berdiskusi dengan orang yang sehari-harinya, ya Romo Heri sehari-harinya bertemu dengan kegiatan dengan antar agama, tokoh agama lain, bukan hanya di Katolik saja ya Romo ya, tetapi memang Islam juga bertemu dan agama-agama lain juga ketemu. Nah, apa yang kemudian bisa dimaknai dalam perspektif Katolik tentu saja Romo tentang moderasi beragama. Tapi Romo jangan dijawab sekarang, kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Interfaith aja di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Balik lagi, masih bersama saya Sultan Rifandi dalam program Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tadi sempat saya spill sedikit pertanyaannya dan Romo sudah mau jawab sebenarnya tadi di segmen pertama terkait dengan moderasi beragama dalam perspektif Katolik. Tentu moderasi beragama ini bukan hanya jargon, bukan hanya program yang hanya dimiliki oleh satu kelompok atau satu agama saja. Moderasi beragama ini mungkin menjadi agenda utama di Kementerian Agama kita, ya Republik Indonesia, dan tentu juga tidak hanya semata-mata bisa dipelajari hanya pada golongan tertentu saja gitu loh. Oleh karena itu kita perlu memahami moderasi beragama dalam perspektif agama lainnya ya, dan sekarang kita akan cari tahu dari agama Katolik itu seperti apa. Nah Romo, tadi nyambung pertanyaan tadi ya Romo ya. Kita masyarakat majemuk kita ini perbedaannya luar biasa banyak sekali, agamanya berbeda, keyakinan dan kepercayaannya juga berbeda. Nah, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama Romo? Baik, moderasi beragama itu adalah semacam cara pandang, cara sikap, cara praktik hidup beragama yang menjunjung tinggi martabat manusia, mengusahakan kebaikan umum dengan prinsip adil, seimbang, dan taat konstitusi. Adil, seimbang, dan taat konstitusi. Ya. Artinya memang ketika cara pandang itu lebih bukan hanya perilaku saja, tapi memang mindsetnya juga harus dibangun seperti moderat begitu ya Romo ya. Betul. Nah, seberapa penting kemudian moderasi beragama ini harus disebarkan, harus dipahami oleh masyarakat Romo dalam konteks Indonesia? Ya, sangat penting sekali karena moderasi beragama itu di Indonesia kan sangat kondusif ya. Kita masyarakatnya majemuk, plural, berbeda-beda tetapi satu jua. Maka moderasi beragama itu ibaratnya ya pupuk ya, pupuk vitamin ya, supaya keindonesiaan itu tetap utuh, tetap rukun, tetap harmonis, toleran, damai, dan indah. Kalau moderasinya beragamanya surut ke belakang ya terjadi konflik, lalu perbedaan pendapat yang mengarah pada kekerasan, lalu muncul ekstremisme mengatasnamakan ini itu sehingga merusak persaudaraan. Maka tadi kan moderasi beragama itu menjunjung tinggi martabat manusia. Jadi manusianya dengan moderasi beragama, kemanusiaan itu dipulihkan, dijaga, dan dikembangkan supaya manusia itu menjadi rahmat bagi satu sama lain.
Nah, Jadi ini kan penting sekali. betul. Ya. Berarti penting sekali dan Ya. ini kan berkaitan dengan aktivitas sehari-hari Romo. Iya. Bertemu di masyarakat. Nah, ketika Romo turun ke lapangan, apakah memang di lapangan itu masyarakat itu memang sudah memahami betul Ya. dan merasa penting bahwa moderasi agama itu memang harus dilakukan? Nah, begini. Jadi moderasi beragama itu istilah yang relatif agak baru ya. Oke. Mungkin 2019 itu munculnya. Oke. Jadi kiranya masih banyak yang tidak tahu apa itu moderasi beragama. Oh, Tidak tahu, tetapi sesungguhnya mereka sudah melakukan. sudah melakukannya Romo Ya, ya? tetapi tidak tahu bahwa itu yang dimaksud moderasi beragama. Oke. Maka dalam istilah kami, moderasi beragama itu pakai tambahan penguatan moderasi beragama karena masyarakat Indonesia sudah melaksanakannya, sudah mempraktikkannya, tetapi istilah itu baru muncul kemudian. Oh, itu toh yang dimaksud moderasi beragama lah. Kalau itu mah setiap hari saya sudah melakukan dengan tetangga saya, ketika di pasar, ketika di sekolah, ketika di tempat-tempat publik saya berjumpa, bersilaturahmi, lalu bekerja sama dengan banyak orang yang tidak dari golongan saya. Nah, maka itu yang mau dikuatkan, maka penguatan moderasi beragama. Memang istilah moderasinya masih baru ya, relatif dari tataran perbendaharaan di Indonesia muncul 2019 itu karena Kementerian Agama mencanangkan itu. Artinya tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa itu sebenarnya konsep moderasi beragama, Ya. kira-kira begitu ya Romo Tapi ya? sudah melakukan. Tapi sudah melakukan. Ya, melakukan. Tapi sekalipun sudah banyak, Romo mengatakan sudah banyak yang melakukan moderasi beragama, apakah kita sepenuhnya sudah yakin bahwa praktik-praktik intoleransi sudah tidak ada di Indonesia, Romo? Moderasi beragama kalau itu dilaksanakan sungguh-sungguh, saya yakin intoleransi akan terkikis. Kalau dilakukan secara sungguh-sungguh. Ya, saya yakin intoleransi akan terkikis. Karena semangatnya ya tadi, kalau intoleran itu kan artinya ya tidak mau menerima perbedaan. Sementara kenyataan hidup di Indonesia itu nggak bisa kita hidup kelompok yang sama saja, nggak bisa. Mau keluar aja udah ketemu yang berbeda. Mau ke tempat lain, ya mau bikin jalan sendiri, ujung-ujungnya nanti di sana ketemu yang berbeda. Jadi situasi dan kondisi nasional keindonesiaan itu memang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa itu kemajemukan, dan itu adalah rahmat yang kita syukuri sehingga kita bisa berjumpa dalam keindahan seperti pelangi lah. Seperti pelangi. Ya, warna-warna macam-macam ya, seperti bunga di taman itu ada putih, merah, kuning dan macam-macam, itu kan juga indah dan itu berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Kita menerima itu dengan penuh syukur dan Indonesia sangat majemuk dan sangat plural, maka ya moderasi beragama itu sesuatu yang otomatis ya. Di satu sisi otomatis, tetapi di satu sisi juga harus terus-menerus dilakukan penguatan. Menurut Romo tentu ketika orang sudah banyak melakukan moderasi beragama ini, tapi mereka secara pemahaman, secara konsep juga tidak terlalu paham, apakah tidak masalah atau justru kalau dibiarkan akan menjadi masalah, Romo? Nah, tentu itu harus terus-menerus dilakukan, kalau dalam istilah Gereja Katolik katekese ya. Katekese itu pengajaran iman. Pengajaran iman yang bagaimana beriman di tengah kehidupan yang plural. Jadi kalau di Indonesia orang Katolik nggak bisa beriman di tengah Katolik saja, nggak bisa, pasti akan berjumpa dengan yang berbeda. Maka katekese tentang pengajaran iman bahwa lu itu hidup di Indonesia. Kamu nggak bisa hanya kenal sama si Antonius, Agustinus, Justinus dan sebagainya. Kamu juga mesti kenal sama si Ahmad, kenal sama si Kadek, kenal sama si Lilian dan sebagainya, juga kenal sama Sutejo dan sebagainya. Jadi pengajaran iman itu harus terus-menerus diolah dari dalam. Supaya keluarnya itu menjadi berkat, keluarnya itu menjadi moderasi beragama, cara pandang, cara sikap, cara bertindak yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Nah, kemanusiaan itu kan cuma satu. Apapun latar belakang agama, suku, ras dan golongannya, tetapi satu dalam kemanusiaan. Dalam bingkai kemanusiaan. Nah, makanya itu katekese itu ya penting kalau setiap lembaga keagamaan melakukan katekese, dalam istilah kami ya, pengajaran iman terus-menerus di tengah kemajemukan, di tengah pluralitas keindonesiaan, ya saya yakin Indonesia semakin indah, harmonis, damai dan toleran.
Tapi apakah menurut Romo kita sudah betul-betul dan sungguh-sungguh tidak ada praktek-praktek intoleransinya lagi, Romo? Mungkin nanti akan dijawab segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Interfaith, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Balik lagi, masih bersama saya Sultan Rifandi dan juga Romo Heri dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tadi kita sudah berbincang dengan Romo Heri tentang pemaknaan moderasi beragama, cara pandang, berperilaku, bingkai kemanusiaan, banyak yang sebenarnya sudah didefinisikan dasar-dasar dan fondasinya, dan itu tentu merekatkan, dalam rangka merekatkan antar umat beragama. Tapi tadi saya juga bertanya kepada Romo, apakah betul dalam kondisi masyarakat kita sebenarnya tidak ada lagi praktik intoleransi, atau jangan-jangan masih banyak masyarakat kita yang benih-benih intoleransinya itu masih ada. Makanya saya ingin tanya kepada Romo, sebetulnya faktor apa yang dapat memicu orang menjadi fanatik terhadap agama, Romo? Nah, begini, saya tertarik menurut Bro Sultan, arti fanatik itu apa dulu? Fanatik itu mungkin bisa dikatakan merasa benar sendiri, jadi yang lain salah. Oke. Seolah dia militan gitu loh. Baik. Jadi begini ya, kalau fanatik ya bisa senada dengan itu ya. Oke. Merasa yakin, sangat yakin. Untuk internal itu ya bagus. Oke. Ya, Bro Sultan yakin dengan agamanya. Betul. Saya juga yakin dengan agamanya. Mesti mengakar, mesti kuat, dan sebagainya. Tetapi kan buah-buah iman itu adalah rahmat kebaikan. Oke. Nah, jadi kalau ke dalam ya kita yakin bahwa ini yang saya iman, ini yang paling baik, ini yang paling mengarahkan pada keselamatan dan sebagainya. Itu internal. Tetapi buah dari iman itu kan tidak disimpan di dalam hidup kita, tetapi kan dalam perjumpaan itu terjadi dan dibagikan. Oke. Nah, buah-buah membagikannya itu pasti setiap orang beriman itu akan membawa kebaikan. Orang dekat dengan Tuhan, masa dekat dengan Tuhan malah jadi semakin jahat? Ya enggak toh? Nah, maka semakin dia fanatik dalam arti menghayati imannya dan yakin akan imannya, semakin dekat dengan Tuhannya, semakin dekat dengan Tuhan, perjumpaan dengan yang lain kan semakin, oh kau saudaraku karena kamu manusia, kita sama-sama diciptakan. Nah, jadi ke dalam memang kita kuat dan teguh dalam iman dan yakin. Dan itu kita amalkan dalam rahmat-rahmat persaudaraan, kerjasama, tolong-menolong, gotong royong, cinta kasih, dan sebagainya. Artinya begitu, memang ketika kita meyakini bahwa agama kita benar, yaitu secara internal kita sudah fanatik. Tapi kefanatismean itu harus kita terjemahkan dalam berperilaku baik terhadap sesama ya, Romo. Itu kan buahnya iman. Buahnya iman ya, Romo. Jadi ketika kita justru menyalah-nyalahkan orang lain, justru itu kontradiksi dengan keimanan ya, Romo. Ya iyalah. Orang iman semakin dekat dengan Tuhan berarti kan semakin mendekatkan juga dengan kemanusiaan toh. Iya, betul. Karena kan kita beberapa waktu terakhir dihebohkan, Romo, terkait ada beberapa kejadian, contoh misalkan di Semeru, Romo. Ketika ada salah seorang pria yang menganggap bahwa ada beberapa makanan ditaruh di bawah itu, inilah yang dianggap bencana, lalu dia tendang hal tersebut, makanan tersebut. Apakah itu salah satu dari contoh atau katakanlah bibit intoleransi, atau memang kita belum sepenuhnya secara sungguh-sungguh menerapkan moderasi beragama, Romo? Ya, saya tidak dalam kapasitas untuk mengomentari itu ya, tetapi saya bicara tentang yang prinsip-prinsip umum. Kalau orang semakin dekat dengan Tuhan, pasti dia itu semakin dekat dengan kemanusiaan. Karena kan Tuhan mencintai manusia toh. Betul. Nah, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba yang dikasihi Tuhan kan juga dipanggil untuk mengasihi manusia yang lain yang dia juga diciptakan oleh Tuhan. Betul. Karena dia saudara kita. Yang penting ekspresi. Nah, ini ya tadi ya. Iman itu kan diekspresikan. Ekspresi dari iman itu adalah sesuatu yang indah. Bukan kekerasan, bukan kehancuran, bukan kematian, bukan kebencian, bukan pemaksaan. Tetapi ya itu tadi persaudaraan, kerjasama, tolong menolong. Gotong royong. Ya, gotong royong. Begitu. Ya. Yang penting iman yang kita yakini itu ya untuk kita. Jangan dipaksakan pada orang lain yang dia juga fanatik
punya imannya yang dia yakini. Tersendiri. Ya. Oh, Itu udah disitulah. ruangnya sendiri-sendiri. Oh, Ini iya, iya, iya. ruang internalku, ini ruang internalmu. Tetapi masalah minum teh kita bareng. Ayo. Iya, iya. Gitu loh. Dapur itu masing-masing. Dapur masing-masing. Ruang tamu. Pertama disuguhkan ke ruang tamu itu ya yang kita Iya, nikmati betul, bersama. betul. Sebagai rahmat dari kekayaan dapur masing-masing tadi itu toh. Iya, betul. Kan indah itu ya. Tapi bagaimana kemudian cara kita, Romo, untuk mengajak atau mengingatkanlah mereka, seseorang, katakanlah misalkan sultan atau beberapa lingkaran lingkungan kita yang memang dalam tanda kutip fanatikme dalam internal, juga keluarnya juga fanatik juga, Romo. Nah itu. Bagaimana kita mengajak seseorang yang sudah seperti itu untuk melaksanakan moderasi beragama, Romo? Ya, kuncinya sekali lagi tadi, semakin mendalam dalam iman, semakin kuat dan memahami ajaran. Kalau di kami selalu ada ini, terus-menerus pendalaman kitab suci ya, dari tingkat lingkungan, lalu nanti di ibadah itu diajarkan bahwa imanmu itu seperti iman yang dihayati ataupun diwartakan dalam kitab suci. Nah, dalam kitab suci kan ada contoh-contoh itu, ada namanya perintah Allah ya. Perintah Allah 2. Perintah yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Itulah perintah yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan perintah pertama itu, yang setara setingkat, itu adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, berarti itu di situ ada aspek vertikal, yang iman saya dengan Tuhan tadi bukan sesuatu yang diawang-awang gitu ya. Itu kan harus membumi. Membuminya ya ke samping tadi itu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, kalau aku nggak mau disakiti, ya aku jangan menyakiti orang lain. Kalau aku nggak mau dicubit, aku jangan mencubit orang lain. Kan sama seperti diriku sendiri. Sama-sama merasa. Iya, kalau aku pengen diperlakukan baik, aku juga harus melakukan orang dengan baik. Karena kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Karena kita pasti kalau merawat diri kan ya sebagus-bagusnya, semaksimal mungkin. Nah, itu juga lakukanlah untuk sesamamu seperti engkau lakukan kepada dirimu sendiri. Ketika masing-masing individu seperti itu, maka akan tercipta Ya, secara keseluruhan ya, Romo. Itu ya? tadi, kalau dalam Katolik kan kayu salib itu ya, Iya. ke atas, paling ke atas itu relasi manusia dengan Tuhan, Oke. ke samping itu relasi manusia dengan ciptaan, dengan sesamanya. Oke. Satu kesatuan. Satu kesatuan. Kalau ya, cuma Romo. satu doang, berarti tiang pancang, bukan tiang salib ya. Iya, Nah, iya, itu dari aspek teologis ya bro, simbol. Iya, ya, betul simbol. simbolnya. Dan mungkin ini ada kesamaan lah pesan universalnya ketika kita melihat ajaran agama Islam contohnya, Iya, Romo, itu iya. kan hablum minallah dan hablum minanas, kira-kira Iya. begitu ya, Romo ya. Betul. Vertikal dan ada horizontal. Ada apalagi yang banyak lagi pernah dengar dari kiai-kiai sahabat saya itu ya. Nah, Iya. Jadi memang pasti akan ada pesan universal yang bisa kita Itu serap dia. ya, Romo ya. di moderasi beragama memang ada nilai-nilai universal yang saya yakin semua agama-agama memilikinya. Coba kemanusiaan, mana agama mana yang tidak mengajarkan kemanusiaan? Semua diajarkan, Romo ya. Iya toh. Nah, lalu adil. Keadilan. Ada agama yang mengajarkan untuk tidak adil? Coba, Nggak nggak ada toh. Kemanusiaan, adil, lalu anti kekerasan. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan, mengajarkan budaya kehidupan, bukan budaya kematian kan. Nah, lalu ada misalnya taat konstitusi. Taat konstitusi. Iya toh, kalau di Indonesia semua kan pada nurut itu. Ada peraturan apa prokes aja. Iya. Suruh pakai masker, semua pakai masker. Pakai masker. Suruh vaksin, semua vaksin. Yang belum itu karena mungkin kondisi kesehatannya Tertentu. belum memungkinkan Ya, atau situasi apa. Terus suruh bayar pajak juga, walaupun masih ada yang bolong-bolong tetapi berusaha untuk Taat membayar, pajak. ya, taat konstitusi. Iya. Nah, itu terus komitmen kebangsaan ya toh. Komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan, kita sama-sama semua Pancasila itu sebagai roh kebangsaan, nilai-nilai kekayaan kebangsaan yang Tidak merupakan bertentangan dengan intisarinya, agama manapun, tidak Pancasilanya, bertentangan dengan agama manapun. Iya. Banyak sekali itu. Artinya memang dalam kerangka kebangsaan, dalam kerangka kemanusiaan, sebetulnya tidak ada perbedaan antara agama apapun ya, Romo ya. Ya itu, karena agama itu mengajarkan kebaikan, itu intinya. Nggak ada agama yang mengajarkan kejahatan. Yakin nggak kalau agama itu mengajarkan kebaikan? Yakin. Yakin kan?
kalau ada kejahatan, nah perlu dilihat lagi kan, ini ada yang selip di mana ini, nah gitu kan. Kalau kejahatan itu berarti yang dilarang oleh agama itu Nah sendiri. itu kan kejahatan yang dilawan oleh agama kan. Iya, iya, Nah, betul, betul. kalau kita melakukan kejahatan berarti kita sebetulnya melawan agama kita toh. Betul. Orang agama kita tidak mengajarkan kejahatan. Itulah. Iya, 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 iya. betul. Nah, tapi kan memang tetap pendidikan, literasi itu harus tetap disebarkan kan Romo ya. Betul. Harus tetap diajarkan kepada masyarakat. Nah, Ya ini contoh mata milenial ini salah salah satu satunya ini- literasi betul, yang menyebarkan betul, itu. betul. Maka Nah, secara top spesifik. markotop ya. Mata Top markotop. milenial ya. Nah, secara spesifik sebenarnya Romo, saya ingin bertanya terkait Iya. kalau dalam agama Katolik itu sendiri, Iya. Romo, sikap seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang masyarakat atau lebih spesifik anak-anak muda nih Romo, ya, demi terlaksananya moderasi beragama tadi, agar tidak terjadi benturan, agar terjadi kerekatan antar umat beragama. Kita jawab di segmen berikutnya. Oh, Jadi siap. jangan kemana-mana, tetap di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam program Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tadi kita sudah membahas banyak sekali sebenarnya bahasannya dari Romo ini. Tapi memang ada beberapa hal yang memang harus kita pahami bersama. Bahwa mungkin, tadi menurut keterangan Romo juga ya, ini kan banyak orang sebenarnya sudah melaksanakan moderasi beragama. Tapi secara konsep, secara pemahaman, secara literasi mungkin karena istilahnya mungkin masih baru digaungkan gitu ya Romo ya, masih belum banyak orang yang betul-betul memahami secara utuh bagaimana kemudian moderasi beragama. Nah, kalau dalam perspektif agama Katolik sebenarnya sikap-sikap seperti apa saja yang harus dimiliki oleh masyarakat, oleh khususnya misalkan anak-anak muda gitu Romo ya, untuk terlaksananya moderasi beragama ini Romo. Baik, pertama diksi moderasi beragama itu dalam kitab suci ataupun ajaran gereja Katolik nggak ada kata itu. Oke. Tetapi nilai-nilainya, substansinya yang tadi itu cara pandang, menjunjung tinggi kemanusiaan, kebaikan umum tadi, itu Katolik banget. Oh. Jadi ketika teman-teman Katolik ditanya moderasi beragama, lah itu kan kita. Nah, maksudnya kita itu ya kita semua. Artinya istilah itu memang baru tetapi pengalaman itu lama dan terus-menerus dan yang akan datang gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan ajaran dulu ya. Ajaran Katolik tentang moderasi beragama itu banyak dari sumber kitab suci. Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Itu dalam Kisah Para Rasul ya. Lalu kalau dalam ajaran gereja itu namanya dokumen-dokumen gereja itu ada dari Nostra Aetate artinya zaman kita itu ada prinsip menghormati apa yang benar, yang kudus, yang suci dalam setiap agama-agama. Sekalipun kita tidak meyakininya. Masalah dirimu punya ini bagiku kudus, suci, benar. Ya saya hormati sekalipun saya tidak meyakininya. Nah, kalau semua orang terjadi menghormati apa yang kudus, apa yang suci dan apa yang benar dalam agama-agama, pasti tidak akan terjadi. Dan itu harus dipahami ya Romo. Itu harus dipahami. Menghormati bukan berarti meyakini ya Romo. Itu menghormati bukan berarti meyakini ya. Seperti itu. Jadi sekalipun kita tidak meyakininya ya, itu karena wilayah masing-masing tadi itu ya. Itu prinsip itu ajaran resmi dari gereja Katolik itu. Nah, Nostra Aetate artikel 2 kalau nanti teman-teman muda mau membaca ya. Itu lalu terkait dengan kaum muda. Ini berarti hal yang praktis saja ya. Kalau tadi sudah etimologis bahasa, tadi teologis kitab suci biblis istilahnya di tempat kami, sekarang yang praktis. Pernah dengar pepatah tak kenal maka tak sayang nggak? Sering sekali. Nah, untuk anak muda itu ya banyaklah berkenalan, banyaklah bergaul, banyaklah berjumpa, jangan di dalam terus ya, keluarlah karena di luar itu indah gitu ya. Pernah dulu saya punya pengalaman ya waktu muda-muda, ini orang kok sekarang masih muda juga ya, sekarang masih muda, dulu lebih muda. Ini orang kok tampangnya jutek banget gitu loh, pintas gitu loh, kok kayak sadis sombong gitu loh. Ternyata jadi teman sekelas, wajah boleh seperti itu,
tetapi hatinya baik dan malah sekarang jadi sohib akrab. Jadi sohib. Nah itu kan berarti praduga kan, prasangka kan. Iya, prasangka. Karena kita nggak mau ketemu kan. Betul. Coba cuma lihat dari jauh, gila itu orang sombong. Udah judgement aja kita. Judgement ya, a priori. Iya. Maka kan harus bergaul, Iya, berjumpa, bertemu, baru memahami sebenarnya toh. Padahal dalam hukum ada praduga tak bersalah. Ya, itu dia. Nah, sekarang kita kan kadang sudah mengadili dulu gitu. Betul. Mengadili dulu, a priori dulu, jaga jarak dulu. Betul, Nah, betul. itu. Maka ya itu tadi untuk anak muda bergaulah seluas mungkin dalam arti positif ya. Ya. Bisa membeda-bedakan mana yang positif dan coba. Tetapi pertemanan, persahabatan itu akan lebih indah daripada permusuhan. Artinya bersosialisasi, beradaptasi sesama lingkungan, Iya. itu penting ya. Iya, Romo, bersaudara. bersaudara. Iya, karena persaudaraan itu jauh lebih indah daripada permusuhan. Banyak teman tetapi punya satu seteru, pasti tidurnya tidak nyenyak lah. Betul. Hidupnya damai-damainya itu damai semu lah. Pasti ada dendam di hati, dongkol gitu. Tapi kalau nggak ada yang dibenci, ya nggak ada seteru, indah kan? Apalagi berseterunya sama mantan, Romo, ya. Wah, kalau mantan itu ya diampuni, dilupakan, itu sudah yang kuasa yang tentukan. Nah, akan diberi yang lebih baik masing-masing. Iya, Didoakan. Romo. Iya. Nah, gitu dong. Nah, kalau tadi itu kan Romo memberikan hal yang memang harus dilakukan demi terlaksananya moderasi beragama. Sebaliknya, apa yang mesti kita hindarkan, Romo, agar kita, kan banyak orang yang nggak sadar, ternyata saya ini kok kayak intoleran ya ternyata ya, kok kecenderungan, mungkin banyak orang nggak sadar yang dia hanya punya temen ya sama semua, kesamaan identitas, sukunya sama, agamanya sama. Nah, apa yang mesti kita hindarkan, Romo, agar memiliki jiwa moderasi tadi, Romo? Kata kuncinya kita mesti eksklusif bukan inklusif. Kita mesti Eksklusif. eksklusif, Romo, justru. Kita mesti inklusif. Inklusif, bukan oke. eksklusif. Ya. Kebalik-balik ini. Iya. Kita mesti inklusif, Inklusif. bukan eksklusif. Oke. Kalau eksklusif yang itu tadi, Iya. temannya itu aja, yang sesuku, yang seagama, yang segolongan, yang latar belakangnya. Tapi kita mesti inklusif, merengkuh semua anak-anak bangsa di bumi Indonesia ini sebagai saudari-saudara setanah air, sebangsa dan sebahasa. Ingat Sumpah Pemuda. 1928. Ya, inklusif pokoknya kata kuncinya. Kita mesti mengembangkan inklusif. Kalau sudah inklusif, saya yakin tidak tercipta intoleran. Oke. Tapi kan memang, Romo, ya, ini kan kalau kita bicara anak muda ya, Romo, Iya. spesifik kita bicara anak muda, tentang kebangsaan, mereka malas membaca sejarah, mereka malas mencari tahu tentang keilmuan kebangsaan. Kemudian secara keagamaan pun minat dan ketertarikan anak muda mungkin sangat minim, Romo, ya. Ya. Sehingga ketika lingkungannya sangat eksklusif, tidak pernah bertemu dengan hal-hal yang berbeda, ada media sosial juga, Romo. Bagaimana kita bisa membentengi itu ya, Romo, ya? Ya, Gimana, Romo? selektif kata kuncinya. Selektif, Romo. Iya. Jadi kan kita bisa punya terang iman ya. Terang iman. Terus kita bisa dibantu oleh kalau dalam Katolik itu ada yang namanya Roh Kudus. Oke. Di tempatmu mungkin istilahnya beda ya. Ya. Nah, Roh Kudus itu membantu orang untuk bisa membedakan yang jahat dan yang baik. Oke. Itu karena kita mengimani, karena kita beriman, dibantu. Nah, maka kata kuncinya selektif. Mungkin sempat kita masuk dikit ya, kalau dalam medsos ya. Oke. Kalau medsos kita mungkin nggak sengaja ngeklik gitu terus lihat. Pasti kita bicara kalau itu tidak baik, pasti hati nuraninya ngomong kan. Oh, ya jangan diterusin, selektif nonton yang lain. Iya. Berarti itu bukan untuk saya karena itu jelek. Nah, kata kuncinya selektif. Selektif ya tadi ya. Karena di dunia medsos ini semua bisa masuk. Betul. Yang baik, yang jahat, yang ini semua bebas merdeka itu. Positif negatif. Iya. Pemerintah walaupun sudah mengusahakan blokir dan sebagainya, mungkin masih ada yang bisa loncat itu. Atau kemampuan teknologi bisa meretas dan sebagainya. Nah, udah tahu kalau itu jelek, kalau itu jahat, ngapain masih diretas atau dicoba-coba terus diterusin. Nah, gitu. Mungkin tanpa sengaja pernah ini dengarkan ini kok provokatif banget gitu ya. Oh, udah ngomong ini kok provokatif. Berarti kan kita dibimbing. Ya, provokatif. Berarti ya jangan diteruskan mendengarkan dan melihat.
Betul. Ganti channel yang lain yang membawa kedamaian, Tapi memang yang kesejukan itu gitu. sulit sekali memang Romo ya. Artinya kan media sosial itu semacam tempat orang menghakimi, Itu dia. mencaci maki. Wah, itu. Gimana ya Romo ya? Mereka seneng, orang mereka memang pengen ditonton. Ya kalau kita nonton yang jahat itu seneng, orang mereka tujuannya upload di Narsis, itu ya? supaya ditonton. Nah kalau nggak ditonton kan nggak laku, tutup sendiri ntar. Iya toh, gitu. Kalau saya simpel gitu aja, selektif, Iya. selektif. Tapi memang harus dihadirkan juga ketika kita bermain gadget, bermain sosial media, tetap harus dibimbing dengan keimanan tadi ya Romo ya. Iman itu, makanya iman itu menerangi kita. Kalau kita itu doanya bagus, amalnya bagus, itu kita akan minimal dijauhkan dari bencana dan kejahatan, atau seandainya menghadapi kita dikuatkan dan dibimbing gitu. Oke. Jadi tidak kan banyak sekarang jempol itu bisa jadi faktor kita masuk neraka kali ya. Wah Romo ya. itu, kalau beriman kan kita teguh jempolnya, kan kita mau gitu, ingat, kitab suci mengatakan seperti itu. Jangan menghakimi saudaramu. Oh iya. Nah, itu karena rajin membaca kitab suci, kalau nggak pernah, Iya. apa itu? Mungkin kalau di kitab Romo mungkin diksinya mungkin kalau ada nggak Romo ya dilarang komentar negatif misalkan di Instagram gitu Romo. Kalau kalimat seperti Itu itu ya. nggak ada, tapi substansinya ada. Ada pasti. Jangan Romo ya. berkata-kata cabut, Menyakiti. jangan berkata-kata yang jahat Iya, untuk Romo. saudaramu, jangan mengatakan ini, itu ada. Jadi Itu tidak- kalau itu kan kitab suci itu kan sabda yang hidup ya. Betul. Dalam konteks pada waktu itu sampai sekarang itu diterjemahkan kata-kata yang jahat zaman sekarang itu yang mencaci maki. Betul. Yang tidak sopan, tidak pantas, yang melukai. Itu ada. Pasti juga dalam agama-agama lain saya yakin ada. Betul. Jadi memang akan jadi ruang aman kalau kita memaknai kitab suci itu dalam bermain sosial media gitu kira-kira Betul Romo ya. itu. Nah Romo, kalau misalkan terkait dengan peranan gereja Romo, tempat ibadah dari masing-masing agama, dalam khusus konteksnya sekarang ini Katolik, apa peranan gereja untuk menerapkan konsep moderasi beragama ini Romo? Ya. Tentu akan kita jawab di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Interfaith, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam program Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tentu kali ini kita masih dalam pembahasan moderasi beragama dalam perspektif Katolik dan masih ditemani dengan Romo Heri. Ya, tadi kita sudah banyak membahas banyak hal terkait bagaimana kemudian konsep moderasi beragama itu harus implementatif, harus aktualitatif, harus memang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi tentu kita juga perlu mengetahui ya Romo ya, sebenarnya apa saja semacam kontribusi atau programkah atau hal-hal yang dilakukan oleh gereja Katolik khususnya, atau mungkin tempat-tempat ibadah lainnya Romo yang mungkin sesuai dengan jabatan Romo di wali gereja ini, apa kontribusinya untuk membangun moderasi beragama ini Romo? Kata kuncinya itu memberikan ruang dan waktu. Memberikan ruang Dan dan waktu. waktu. Maksudnya gimana itu Romo? Nah, maksudnya gereja itu kan lembaga ya, organisasi. Nah, organisasi lembaga itu kan punya program. Nah, dan program itu kan diaplikasikan dalam waktu tertentu. Nah, ya ruangnya itu program moderasi beragama harus masuk di program gereja. Itu ruangnya. Waktunya itu ya kapan dijalankannya harus jelas. Nah, untuk yang sifatnya animasi, inspirasi untuk semua umat ya, kan tidak semua programnya moderasi terus enggak ya, tetapi memberikan ruang dan waktu dalam bentuk program dan pelaksanaan sebagai stimulus ya. Animasi dan inspirasi ini loh, gereja itu mengajarkan moderasi beragama. Setelah itu engkau pulang ke rumah masing-masing, laksanakan itu di lingkungan sekitarmu. Itu, dan kita ada, karena ada seksinya. Oh, ada bagiannya ya. Ada Romo, bagiannya. Jadi kan ada yang ngurusi ibadah. Oke. Ini ada yang ngurusin
relasi antar agama, namanya Oke, oke. seksi hubungan antar agama Oke, dan oke. kemasyarakatan. Mungkin bisa diinformasikan contoh programnya itu kira-kira seperti apa tuh? Program yang jelas itu pasti kunjungan hari raya. Oh. Ya, kalau hari raya itu mengunjungi yang merayakan. Oke, oke, oke. Jadi memang bertemu dengan tokoh-tokoh agama lain ya Romo ya? Tuh, ya terus juga kita juga nyumbang. Oh, sumbangan. Nyumbang itu kambing sama sapi Untuk? untuk hari raya kurban. Oh. Ya, itu tiap paroki di Jakarta ya, itu nyumbang sapi dan kurban karena kita dekat sama Pak Kiai. Enggak dekat pun kita sumbang juga. Ya, artinya karena dekat itu aksesnya, komunikasinya gampang. Iya, iya. Kalau enggak dekat kan juga mungkin aksesasi tetap bisa juga. Kenapa Romo? Kenapa ikut merayakan, ikut bahagia dengan hari raya agama lain Romo? Ya kita tidak bermaksud masuk ke dalam ajaran ya, Oke. tetapi ini kami melihatnya gitu loh. Itu indah gitu loh. Hewan dipotong-potong lalu dibagi-bagikan itu loh. Oke. Bagi yang enggak punya, Semua orang bisa makan daging iya, dan jadinya. kan dapat gizi, tambahan gizi. Iya, betul. Nah, kami ingin berpartisipasi terhadap karya kemanusiaan itu tuh. Oke. Ya, Oke. itu maka kami nyumbang kambing, nyumbang sapi, bila diperkenankan ya. Iya. Diperkenankan ya. Karena kami melihat itu sesuatu yang iman untuk agama, untuk kemanusiaan dan kemasyarakatan itu. Betul. Nah, ketika sudah berbicara kemanusiaan, kemasyarakatan kami ikut. Iya. Ketika sudah berbicara iman ya perspektif masing-masing. Betul. Itu contoh. Dapur urusan masing-masing. Ya, terus olahraga, futsal, voli. Oh, masih main juga Romo? Iya, yang anak-anak muda. Oh, iya. Saya paling nonton di lapangan. Gitu. Saya kira Romo ikut main Ya, juga. 17 Agustusan. 17 Agustus. Ya, macam-macam. Itu contoh ya. Beberapa contohnya. Yang contoh-contoh serius juga ada seminar. Iya. Seminar gitu juga. Jadi memang banyak sekali peranan dan program-program yang tentu yang ikut serta juga anak-anak muda sangat terbuka untuk ikut serta ya Romo ya. Ya, malah ujung tombaknya anak muda itu kalau yang seperti tadi karena mereka lebih lincah gitu loh. Iya. Dan semangat gitu. Semangat. Iya. Karena kalau suruh ibadah tuh kadang pegel mungkin ya. Nggak terlalu tahan ya. Ya mungkin maksudnya bercanda. Iya Romo. Nah, kalau misalkan terjadi katakanlah ada beberapa potensi konflik atau beberapa kejadian yang memang intoleran Romo. Nah, tanggap atau aksi cepatnya dari gereja itu seperti apa penanganannya Romo? Ya, pertama pasti kita mengedepankan dialog, koordinasi, komunikasi, kerjasama, sinergi dengan tokoh-tokoh. Oke. Ya, kalau di Indonesia itu ada namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Yap. Nah, di situ forumnya untuk duduk bersama berembuk bagaimana mengupayakan pemulihan dan situasi yang damai dan harmonis seperti itu. Jadi memang peranan-peranan dialog seperti itu ya Romo ya. Kalau yang hukum sudah ranah hukum ya kita percayakan pada pemerintah melalui aparatnya. Betul. Tapi sebagai sesama kita itu mengasihi, termasuk kalau Katolik, termasuk orang yang membenci, termasuk musuh-musuh kita kasihi. Ajaran Katolik mengajar kasihilah sesamamu bahkan musuh-musuh. Oh. Ya. Jadi memang tidak gegabah menghakimi ya Romo ya. Enggak. Oke. Mengampuni, bahkan dalam ajaran Katolik itu mengampuni 70 kali lipat. Artinya mengampuni sampai tak terhingga. Sampai capek. Itu spirit yang diajarkan. Jadi kalau kitab suci Perjanjian Lama itu kan gigi balas gigi. Mata balas mata, itu artinya prinsip balas dendam. Oh. Nah, dalam perjalanan waktu kan kehadiran Yesus Kristus membawa pembaharuan hukum. Oke. Hukumnya namanya hukum kasih. Bila ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Oh. Bukan berarti visi gitu ya, enggak. Tetapi menghentikan lingkaran kekerasan. Kalau kita membalas kan membalas kekerasan terus menerus. Nah itu. Tidak akan ada hentinya. Ya, dengan kasih dan itu kami berharap atas rahmat Allah Tuhan orang tersebut menjadi sadar. Oke. Jadi itu. Luar biasa sekali. Seperti ini. itu. Sudah banyak sekali yang dikatakan oleh Romo yang tidak terbatas, bukan hanya umat Katolik saja sebetulnya, tapi
semua masyarakat Indonesia memang patut harus menerapkan ya Romo ya, karena sangat Ya. universal sekali, bicara soal kemanusiaan, kebaikan, keadilan dan lain-lain sebagainya. Romo, Ya. karena ini menjadi sesi terakhir dari perbincangan Oh, kita siap, Romo, perlu adanya mungkin pesan yang Romo harus sampaikan mungkin ya kepada pemirsa, penonton yang memang lintas umur, lintas literasi, lintas agama juga, agar masing-masing pemirsa yang ada dimanapun berada gitu Romo ya, itu mampu menempatkan dirinya di tempat masing-masing, di daerah masing-masing, di lingkungan masing-masing, agar menjadi orang yang merekatkan, bukan membentur-benturkan antar umat beragama. Silakan Romo. Baik, saudari-saudara pemirsa semuanya, saya ingin menyampaikan ya pesan sederhana yang kiranya juga pasti sudah ibu bapak, saudari-saudara, kaum muda dan adik-adik semua sudah lakukan. Prinsipnya, marilah iman kita itu menjadi terang hidup kita sehingga kita memandang saudara-saudari yang lain sebagai saudara-saudari yang patut kita cintai dan wajib kita dukung. Jadi iman membawa persaudaraan, bukan iman membawa perpecahan. Pandanglah bahwa yang kamu jumpai, entah laki entah perempuan, itu adalah saudari dan saudaramu yang patut didukung dan patut dicintai. Terima kasih banyak Romo. Iman membawa persaudaraan, bukan permusuhan. Ya. Itu kata-kata yang akan selalu terngiang-ngiang, dan semoga kita yang mendengarkan mampu mengaktualisasikan, mengimplementasikan, dan juga melaksanakan apa yang dikatakan oleh Romo tadi. Tentu saya ingin kembali mengingatkan, dimanapun teman-teman berada, tetap jaga jarak, tetap menggunakan protokol kesehatan. Yang belum vaksin silakan vaksin, sehingga sambil menonton Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi terima kasih Romo atas pesan-pesannya. Tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Terima kasih Romo. Terima kasih.